Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 8 Maret 2021, hari biasa dalam pekan ketiga Prapaskah. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 4, ayat 13 sampai dengan 15, ayat 21 sampai dengan 26, ayat 28 sampai dengan 30, dan ayat 39 sampai dengan ayat 42. Pada suatu hari, Yesus bertemu dan berbicara dengan perempuan Samaria. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Setelah itu, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengar dan merenungkan warta Injil hari ini secara cermat dan mendalam, maka kita akan melihat adanya tahapan dalam mengenal Yesus, dari tahap perkenalan sampai tahap menjadi pewarta. Perempuan Samaria itu mengenali Yesus sebagai salah satu dari umat Yahudi. Semakin lama, percakapan dengan Yesus membuka jati diri perempuan itu, yaitu dirinya seorang pendosa, yang pada akhirnya membuka satu kebenaran yang baru. Hal itu tak lain adalah Yesus sebagai seorang nabi. Saudara-saudari yang terkasih, kesadaran akan dosa ini menjadi elemen penting sebelum masuk ke tahap yang lebih mendalam dengan Yesus, karena persahabatan yang lebih dalam dengan Yesus menuntut hal atau nilai yang sama. Kalau Tuhan adalah kudus dan tidak berdosa, maka satu-satunya yang memisahkan manusia dengan Tuhan adalah dosa. Jadi, kalau manusia ingin berteman dengan Tuhan, hanya ada satu cara,
yaitu meninggalkan dosa yang telah dilakukannya dan mengikuti jalan Tuhan, yaitu jalan kekudusan. Saudara-saudara terkasih, walaupun perempuan Samaria itu tahu bahwa Yesus adalah seorang nabi, namun itu bukanlah kebenaran yang lengkap. Yesus menginginkan kebenaran yang penuh untuk perempuan Samaria itu. Percakapan tentang kebenaran tempat penyembahan membuka satu kebenaran yang baru dan hakiki bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Kebenaran ini adalah kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang menggembirakan, sehingga perempuan itu tidak mampu untuk menyimpannya sendiri. Maka dari itu, saudara yang terkasih, perempuan Samaria meninggalkan segala miliknya. Dia berkeliling kota menceritakan apa yang dialaminya bersama dengan Kristus, sehingga banyak orang percaya akan cerita perempuan Samaria ini. Namun, orang-orang yang percaya akan cerita perempuan Samaria ini tidak puas hanya mendengar cerita dari sumber kedua. Mereka ingin mengalami Yesus secara langsung, sehingga mereka akhirnya menjadi percaya. Dan kepercayaan yang berdasarkan pengalaman bersama Yesus tidaklah sia-sia. Mereka siap untuk menjadi pewarta sama seperti perempuan Samaria itu. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang terkasih? Apakah kita telah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengantar kita kepada pertobatan dan mengantar kita kepada seluruh kebenaran? Siapkah kita diutus dan mewartakan kabar gembira? Jangan lupa, mewartakan Kristus bukanlah pilihan. Itu adalah perintah, seperti yang diperintahkan Kristus dalam Injil Matius bab atau pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa-dosaku. Aku sadar bahwa pernah atau bahkan sering mencari sumber air kehidupan di luar diri-Mu. Hal itu menunjukkan kurang teguhnya iman kepercayaanku. Maka curahkanlah Roh Kudus-Mu, sucikan dan kuatkan diriku, sehingga aku mampu untuk bertobat terutama dalam masa Prapaskah ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.